Apa itu bro? Putih-putih. Enggak, iki Mas omongnya kan duit kuno itu kan enek pernah ndeleng payu itu. Apa bener itu? Duit kuno saka zaman tahun piro? Soekarno. Iya Mas. Dapat dari mana sampean bro? Kok aku inget nih Rp1.000. Ada tulisan kun fayakunnya lagi kan ya. Jadi maka jadilah ini. Ini juga ada yang nari kan bro ya. Nih biar kelihatan ya bro. Nah, kan ada yang nari di baliknya ini. Nah ini ya uang kunonya. Kemudian yang ini ada tulisan kun fayakun. Ini ada orang nari juga. Tapi nggak gendong anak ya. Kemudian yang ini gambar Pak Karno juga kan gitu. Sama ini ada yang nari gitu ya. Nah ini ya. Oke. Kalau kata teman-teman saya sih emang iya ya. Uang kuno itu dicari orang. Ada kan 100 rupiah ya, yang lembaran, yang kalau di tangan itu bisa gulung gitu. Nah di sini kita perlu pahami pembahasannya, karena kita ini kan generasi modern ya. Kuno kan gitu ya. Jadi kita garis bawahi kunonya dulu. Kuno, kalau kata orang Jawa ada yang bilang teman saya gini, aku wis ono. Jadi sebelum kita lahir ini udah ada. Makanya disebut kuno. Dan barang kuno itu semakin langka, ya kan? Dan yang kuno itu nggak pernah nggak ada, artinya nggak pernah sirna ada lah bahasanya. Maka dicari, dan yang punya barang kuno itu termasuk orang-orang yang khusus kan gitu. Dan nggak banyak jumlahnya kan gitu. Apakah ini mahal harganya? Ya iya. Dimana nyari pencetaknya lagi? Jumlahnya mungkin berapa di dunia kan gitu. Barang antik bro. Langka, sulit dicari, maka berharga kan gitu. Kalau udah didapat maka jaga baik-baik kan, jangan sembarangan, karena untuk mendapatkannya sangat sulit. Semua yang langka itu pasti berharga. Dalam diri kita ada nggak yang langka? Ada. Dan itu menjadikan kita langka kan? Punya nilai kan bahasanya gitu. Kita punya karakter masing-masing, punya misteri masing-masing, punya rahasia masing-masing. Yang dimana orang lain tidak memiliki, hanya kita yang memiliki, berarti langka. Maka kita punya harga di hadapan siapapun. Kalau masalah berapa, misalnya saya tidak tahu. Cuman di sini kita garis bawahi kunonya. Kunonya. Aku wis ono, jadi ini udah ada. Ini kan petunjuk juga bro. Bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang asli itu sulit, nggak mudah, butuh upaya. Nah kalau sudah punya ini untuk apa kan gitu, terserah anda kan. Mau ditukar dunia, label dunia, akhirnya anda dikatakan sebagai seorang kolektor yang wow kan gitu. Karena mendapatkan barang-barang yang nggak semua orang bisa megang, mendapatkan, dan harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya. Kenapa dihargai begitu besar barang-barang kuno itu? Ya karena langka tadi itu. Kalau dalam kehidupan diri apa? Pengorbanan lakon untuk menemukan yang kuno. Aku wis ono, sejati ini ono itu siapa? Ada itu siapa? Sebelum manusia tercipta di dunia, Tuhan kan gitu. Ya ini lagi-lagi perlambang. Bukti bahwasannya sebelum kita ada udah ada yang ada. Nah kalau ini kita arahkan untuk duniawi, dapat nggak poin? Dapat. Paling dibilang oh dia kolektor, sebatas itu dah. Kalau banyak misalnya di rumah ini, tempat ini banyak barang kolektornya, ya mungkin tidur di sini nggak tenang. Buat pagar. Karena babakan dunia yang seharusnya sirna
itu tetap ingin diadakan, tetap akan sirna. Oke lah, security kuat, pagernya hebat, temboknya hebat, kena gempa bumi, dilalahnya gitu ya, kebakaran, tetap yang seharusnya menjadi petunjuk, menjadi penuntun untuk mengenali siapa yang sejatinya kuno, tetap diagem di dunia, di aku, nggak akan tenang. Seberapa banyak pun barang kuno yang dimiliki nggak akan tenang, karena Tuhan menakdirkan, menetapkan barang-barang kuno tetap ada sebagai pengiling, pengingat. Aku loh yang ada, hai manusia. Nah, ini ada nilainya, siapa yang ngasih nilai? Kalau kita nggak tahu ini barang kuno, paling kita jadikan apa, itulah apa kan ya? Iya. Karena nggak tahu tuh. Ada yang nggak tahu entah berharga apa enggak, jadi orang nggak disimpan ataupun Kan gitu ya. Makanya ngerti itu kan perlu, karena kita dikaruniai otak, akal, hati, pikiran kan gitu. Jadi ini kan petunjuk, gambaran nyata. Karena kan kita ini diskusinya apa, ngobrolnya ini kan bab logis ya. Nah ini logis, yang kuno dicari-cari, logis dalam lakon duniawi. Pernah nggak bertanya dalam diri kita, di balik kekunoan itu, aku wis ono itu siapa yang seharusnya kita temukan? Bisa nggak ujuk-ujuk menemukan, tiba-tiba menemukan? Harus tahu dulu karakteristik kuno. Lewat siapa? Yang memang nyata, tahu, megang, ada wujudnya toh, Iya. ada pengantarnya toh. Kalau cuma dalam mimpi, lagi-lagi nih menganalogikakan kita kan. Nah kita bisa membahas bab uang kuno karena apa? Ya ini ada barangnya, megang nyata. Oh, yang harganya misalnya ini ya, misal ini 5 juta misal satu. Ini 10 juta, ini 20 juta, 35 juta. Lah, ini 35 juta. Pasti orang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena nggak pas nyampe maknanya. Kalau pas, ya. Karena juga ada benturan dalam batin, dalam hati. Nah, sering kayak gitu. Apa nggak bodoh kayak gitu? Iya, kadang sampai ratusan juta. Nah. Itu. Apa faedahnya kan gitu ya? Itu ya kenapa? Seharusnya menjadi pengantar untuk mengenal yang kuno, kunonya kuno, sejatinya aku sih wis ono ya Tuhan itu sendiri. Tetap di hati tidak akan menenang kalau dihentikan hanya di sini. Gak akan bahagia diri Anda ketika mampu membeli ini harga 20 juta. Enggak kan? Terus mbak simpen kan harganya 20 juta gitu. Pasti ada penyesalan pasti. Ketika ada yang nawar, buktinya apa? Ketika ada yang nawar 100 juta, yang jelas ini bukan cuma satu toh. Kamu dapat lagi kabar di sana, kamu bisa mendapatkan, kamu lepas enggak? Lepas. Ya itu logikanya ya, normalnya manusia ya. Normalnya lepas. Iyalah. Menandakan apa? Di mana harganya? Kok mudah sekali Anda melepaskannya? Karena belum tahu, Udah tahu. belum tahu maknanya ataupun Gitu ya. Nah, sebatas duniawi lah bahasanya ya. Jadinya bisnis gitu ya. Iya. Uang lagi-lagi cuan kan gitu ya. Dan orang-orang awam kan gitu. Sesuatu yang tidak menetap, tidak menenangkan, menjadikan kita butuh lebih artinya lebih haus nama, haus duit. Itu menandakan apa? Kekunoannya, keasliannya dipertanyakan walaupun uang ini asli. Nah ini karena pengantar, jadi orang nggak akan puas. Seratan apa? Kayak ini ada kun fayakun. Tertulis ini ya. Kun fayakun. Nggak main-main kan? Iya. Bisa saja disalahgunakan. Megang ini kun fayakun aku sugih. Bisa saja toh. Kenapa tersugesti barang kuno yang dipegang? Apa cuma diem aja kun fayakun saya sugih, tiba-tiba datang uang? Tetap ada ritualnya, tetap ada lakonnya. Menandakan apa? Kan gitu. Gak cukup hanya berhenti di sini.
Teruskan perjalananmu mengenali yang kuno-kuno itu. Teruskan hingga menemukan aku sing wis ono. Siapa itu? Kan gitu. Aku ono, surung awakmu ono bahasanya. Teruskanlah perjalananmu itu. Ya harus jalan, bro. Bertemu dengan narasumber nyata. Nah ini misalnya, kalau kita bahas ini beda lagi. Kita menganalogikakan. Kita uangnya di HP, kita search di layar, ini loh barang kuno. Beda nggak dengan yang megang langsung? Beda. Beda kan ya? Karena untuk kebenaran, untuk sebuah perjalanan yang hakiki harus dilalui. Nyata-nyata dilalui. Walaupun bentuknya sama, tapi nggak dirasa, nggak dipegang, bisa dikeremas-keremas, nggak bisa dilipat. Beda tak? Begitu juga ke Tuhan. Begitu juga ke yang kunonya, asli sejatinya kuno gitu loh. Apa cukup membayangkan uang 100.000 rupiah kuno? Apa coba kayak gitu? Enggak cukup. Jangkepkan lakonmu kan gitu. Tuju, tinuju kan gitu. Sejiwaragamu untuk menemukan di mana aslinya si kuno itu, supaya apa? Yang menjadi insan yang berbeda dari halayak yang banyak sana, punya karakteristik yang unggul. Nilaimu bukan dinilai perwujudan duniawi, kan gitu. Kamu akhirnya mengerti nilai manusia itu apa? Pembangkang, banyak dosa, banyak salah. Akhirnya gimana? Nggak mudah menyalahkan orang, nggak seutunan ke orang, nggak ngerendahkan orang, kan gitu. Karena bernilai dirimu. Bernilai berarti udah ada nilainya kan. Dan nilai manusia itu menungso kakek dosa kan, bahasanya ada yang istilah kayak gitu. Manusia tempat salah, luput, lupa kayak gitu loh. Nah terus kamu merasa kamu paling benar, kan lucu, nggak logis nggak? Kamu hakim Tuhan, berani mengatakan, wah etos itu, mas, emang kamu tahu siapa etos? Misteri etos tetap misteri dia. Di balik gaya dia yang kayak gitu, wow, kan rupanya gitu. Kita bukan al-hakim. Makanya semakin kita menemukan nilai diri, bernilai karena menemukan yang kuno kan bernilai tuh, akhirnya punya karakteristik. Bukan berarti setelah bernilai dapat yang kuno, aku loh, ya ngabar kan, ngobos kan. Kenapa? Pada hakikatnya manusia semua itu pembangkang, sombong. Kok kamu jadi sombong menemukan yang kuno? Perlu dipertanyakan. Jadi tambah adab asror, tambah ramah. Lah ini kok tambah dangak, kan gitu. Kalah sama padi kan gitu. Jadi ini ya, kan lebih asik kalau kita bahas secara logika kan, karena bendanya ada. Yang luruh pengetahuan, luruh ilmu ya gitu toh. Dari sumber, ini sumbernya, narasumbernya kita semua. Klop kan ngobrolnya, menganalogikakannya klop, bukan lewat media gambar. Nah, saya itu sudah foto bersama misal artis ternama, set, poster, ditanyakan halus nggak kulitnya waktu jabat tangan, halus, hayalan, percaya tuh. Beda rasa tuh, beda. Rasa itu nggak bisa dibohongin gitu lah. Ya mungkin orang lain lihat kita ngerokok klebal banyak asap, nggak supek ya, belum tahu rasanya orang rokok, gitu ya. Jangan hanya menjadi penilai lah, coba menjadi lakon, jadi pelaku, melaku, lakon kan, pelaku, menjalankan, yang menjalankan. Ini babakan benda-benda kuno. Ya malam ini kita bahas masalah uang kuno kan gitu. Asik. Misal ini lah harganya 20 juta aja. Di hati langsung itu otomatis, duh kayak gitu 20 juta. Kenapa? Karena bukan ini tujuannya. Masih ada pesan lagi di balik ini harus kita tuju. Makanya hati nggak puas. Teruskan lagi.
Akhirnya apa? Gelisah kan, ingin mencari yang kuno lagi. Coba kita cari uang kuno, koin Yasin, misal kan gitu. Ya insya Allah entah kapan kita bahas itu koin Yasin ada. Bendanya ada ya. Kalau sekarang kita mau bahas koin Yasin, bro, koin Yasin itu koin internet beda nggak hasilnya? Beda. Tapi kalau kita pegang ini, bro, koin Yasin katanya untuk tahan gunting, tebal ya. Nah kita pakai nalar, kita nggak ada keridayan di sini, kan gitu. Bukan membahas masalah keridayan begini. Dan juga kita nggak bertujuan untuk menyinggung siapapun, karena di sini yang ngajinya anak-anak muda yang dilalanya kok ya dikenalkan dengan barang-barang kuno, megang dari mbah-mbahnya dipesenin kan gitu. Ya akhirnya malam ini kita bahaskan bersama. Yang dilalanya mbahnya udah meninggal. Nah, terus mau ditanya gimana coba? Untuk mendapatkan kawaru kan gitu. Ya kaitannya dengan uang kuno. Kertas kuno Rp1.000 Soekarno. Ini kan pesan ya, harganya karena dihargai, nilainya karena dinilaikan. Di satu sisi tidak berlaku, tapi di sisi lain sangat tinggi. Kan gitu. Bahkan misteri lagi-lagi. Di mana misterinya? Di mana nilai tingginya? Keantikannya, kelangkaannya. Nah zaman sekarang orang kenal Tuhan ya langka ya. Bahas bab kuno, apalagi kita anak muda ya, gak zaman bro kan ya. Yang kuno-kuno kayak anak muda-muda kayak kita ini bahas kayaknya gimana gitu ya, lucu ya. Anak muda kok bahasin yang kuno-kuno, sok tua kuno ya. Tapi mbah saya pernah bilang loh, tanda-tanda akhir zaman itu manusianya itu setinggi-tinggi monyet tapi sudah ubanan. Wah dulu saya nalarnya bingung, wah berarti kerdil. Rupanya enggak ya. Maksudnya apa? Bocah-bocah, tapi pekertiannya sudah tua. Ya moga-moga diantaranya kita sih. Bocah bahas masalah babakan uang kuno. Walah kan itu. Dari pengalaman perjalanan kita masing-masing kan, menalarnya masing-masing, berhikmah dari ini semua. Dan kita yakin karena di sini kita mengenali jalan untuk apa ya? Kembali gitu ya. Oh Tuhan. Yang jelas yang kita bahaskan malam ini ya karena kehendak Tuhan kan, medar tentang kuno-kuno ini. Kertas kuno, kertas selalu dinisbatkan pada apa ya, suratan lah bahasanya kan. Ada suratannya kalau kertas kayak ini bentuknya, gitu kan? Karena suratan. Kenapa kok angka 1000 di sini? 1000 1 dah. Kan gitu 1000. Kenapa kok warnanya merah, warna hijau? Ya tentu ini ada makna-maknanya. Ya kita kurang tahu, siapa tahu kan akhirnya dengan kita medar seperti ini sambil kita tidur, kalau sudah megang wujudnya, tahu wujudnya, rasa halusnya, bentuknya semua tahu, maka ketika kita mereduksi, mengkaji diri, oh iya ya jalanan kuno sing ono itu siapa sih? Nanti ada panggilan nurani bahasa maksudnya, bukan panggilan mas, kamu punya itu sugih mas, ya enggak gitulah ya, kita gak bahas itu, ya dah. Dan setiap yang kuno tersembunyi enggak? Iya. Tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang tahu dah. Tapi tetap ada wujudnya, bisa ditemui kan, bisa dicari, gali informasinya, dimintai arahan. Nah terus kamu menuju Tuhan tanpa narasumber bisa. Ada narasumber misalnya apa ya, cuman suara cukup, lega nggak hatimu? Cewekmu bilang, mas aku ada untukmu mas, raganya nggak ada. Kamu milih lari atau tetap di situ? Lari lah mas. Itu ya. Atau kamu maksa tetap di situ, orang lain bilang apa? Nyeleneh tawamu. Jadi ini wis rabi ndi bojone mbuh. Ingat kembali ke Tuhan. Tuhan itu nyata ada loh. Tapi di mana? Ya, jangan samakan dengan kita. Mana rokok? Logikanya gitu aja. Ini bukan asap itu. Ketika Anda tahu Tuhan,
Bisa ngomong? Bisa merasakan? Nyata enggak rasanya rokok itu? Nyata. Nyata kan? Logis enggak? Ya kan mau logis kan? Makanya ya ke Tuhan itu pun ya mesti jelas toh. Iya. Di hati plong ada yang menunjukkan apapun itu. Lah kamu tahu uang ini awalnya dari mana? Ada yang menunjukkan enggak? Ada. Ya iya mbahmu dah. Iya. Kalau mbahmu bilang, Ger, itu kertas biasa, ya kamu tahunya kertas biasa kan? Iya. Karena dijelaskan, ada yang menunjukkan, kan gitu. Enggak ucuk-ucuk ting gitu, enggak. Dan sebaik-baik petunjuk apa? Yang jelas toh. Iya. Sebaik-baik petunjuk itu yang jelas. Ya kalau abu-abu remang-remang, mau kamu? Kan seolah-olah Ah. ada petunjuk dia mesem. Ah, dia pasti cinta saya. Apa ya? Apa enggak? Belum tentu. Apa semudah itu cinta? Enggak. Lalu setiap orang itu tersenyum biasa kok langsung kamu bilang dia cinta saya. Gede rumah musa toh? Nah, nyatakan. Nah ini nyata. Maka kita bisa membuat pernyataan. Ini nyata. Itu ya bab uang kuno karena ini seratan. Kuno, maaf ya. Ini juga kuno. Nah, ya Mas. Ini juga kuno, kan gitu. Nah, bicara masalah kitab kuno, ya ada, tapi tidak pernah megang, nggak pernah tahu. Ya gimana tahu enaknya, rasanya, gitu, bentuknya, gitu. Ini kuno kan? Ini entah udah berapa abad, kurang tahu juga. Kapan-kapan kita bahaskan juga tentang kitab kuno, kan gitu. Nah ini udah dimakan, wah nggak tahu makan apa ini. Nah sama, ini kitab kunonya ada. Terus saya mau belajar sendiri, saya nggak tahu cara bacanya. Maka saya harus mencari ahlinya, ya kan? Nah ahlinya itu siapa? Ya menguasai. Yang basah toh. Iya. Sama dengan uang ini. Ke bank BI sana, ahlinya uang, maka kita akan tercerahkan kan? Iya. Nggak akan salah menilai ini. Ada narasumbernya nggak? Bisa nggak lewat video call? Bisa, tapi sah nggak? Nggak salah itu kan? Ketemu orang BI-nya megang, oh ya diteliti pakai alat mereka, karena mereka ahlinya ahli. Begitu juga dengan Tuhan. Atau jalanan menuju yang kuno, yang ono itu mau. Bukan pihak ketiga, bukan pihak keempat, tapi nyata. Ya saya bisa bebas ngurus-ngurus uang kamu ini karena dengan pihak ya Anda, nggak ada pihak kedua toh. Loh, kalau misalnya bukan punya Anda, Mas jangan nanti, ya gimana dirasa, gelisah, nggak enak, nggak enjoy. Karena ini punya Anda ya, nggak apa-apa, Anda udah rela kok, ikhlas kok ya, kan gitu. Beda dah. Begitu juga ke Tuhan gitu lah. Begitu juga ke pacar calon istri lah. Pasti kenyatakan. Nanti dijuluki, terima kasih ya bro, udah jaga istri saya 5 tahun lamanya. Awak mesin jogot deh sendiri, ku cewek. Kan gitu loh mas bro. Logis lah ya. Ya kita tahunya hal-hal yang logis ya. Hal yang logis. Karena tujuan kita bahas ini ya untuk mengenal diri kan gitu ya. Kita tahu diri, oh mbah buyut saya itu ngasih pekerti seperti ini, berharga tuh kuno tuh begini, menunjukkan bahwasanya nenek moyang kita itu ada, adanya kita ada nenek moyang, sebelum nenek moyang ada lagi, semua ada. Puncaknya di mana? Yang maha ada, satu-satunya. Dan harus nyata loh itu di mana? Ya rokok lagi, bahasanya. Sing orang rokok ya bu ya paham orang kan nggak tahu ya. Rokok lagi ya. Nggak bisa ngomong ketika saya tahu rasa rokok, nggak bisa ngomong. Baru tamut ngomong hilang rasanya. Makanya ketika Anda sudah menemukan barang kuno, ojo kuar-kuar.
banyak yang apa namanya ngincer kan gitu ya. Weh, itu Kang Reza tuh punya uang anu ini. Kang Aseng tuh punya anu. Nggak tenang gitu kamu. Kalau mempunyai sesuatu yang berharga simpan, jaga. Kan gitu. Makanya ini dijaga kan gitu bahasanya. Takutnya disalahgunakan. Contoh apa penyalahgunaannya? Oh ini omongan ini orang percaya buat nipu. Misalnya, jagalah sesuatu yang baik. Ini Tuhan ciptakan ini semua barang-barang kuno itu bukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tapi jangan salah artikan. Jangan cuma didiamkan saja. Ribet kamu kan. Bedar, pahami, ngerteni kan gitu. Sehingga apa? Ada pencerahan. Kita tahu harga sejati dari uang kuno ini. Sejatinya nilai dari uang kuno ini. Gitu. Maka ketika misal kita nggak tahu namanya barang duniawi, kebakar, nggak gelo, nggak nyesel, udah di hatiku. Bahasanya kan gitu. Sama ada ke perempuan, kena di hatinya, jalannya raganya. Kalau udah di hati, mau kentutan kan gitu ya. Mau gimana tetep aja enjoy, pas mantep. Nah, ditinggal jauh ya tetap percaya namanya di hati. Ditinggal kondangan gelisah takutnya dilirik orang, aduh hidupmu ya sengsara menan ya. Tapi kan harus nyata kan. Kalau belum istrimu ya jangan bilang kamu kenapa saya telepon kok ya oh susah ada yang telepon lagi. Ya kan nggak nyata Mas ya, nyatakan kau tuh nikah. Wah, boleh kamu marah kayak gitu kan gitu. Kalau belum ya jangan, anak orang itu namanya. Beda kan ya kalau kita dalam sesuatunya itu nyata. Baik itu dalam rasa, dalam pengrasa ini kan. Dalam indera. Klub. Mana kopi, mana rokok? Ya ini. Nah, lebih yakin. Kenapa? Semakin kita bertuhan, menemukan Tuhan, semakin yakin gak ada keraguan di dunia. Nah ini kenal Tuhan, tahu kuno tapi nggak yakin gelisah, perlu dipertanyakan. Katanya kamu udah pasti masih dia, tapi kok kita lihat jadi gonceng laki-laki lain kamu langsung nangis. Nggak perlu dipertanyakan statusnya dah. Iya. Logis dah. Emang lakonnya nggak ringan, berat nemukan yang kuno-kuno ini. Berat, ada yang tirakat, macam-macam kan. Mencari petunjuk. Makanya ketika sudah menemukan yang kuno, tahu ancar-ancar yang kuno, iku sing ono, seurunge ono, teruskan perjalananmu agar apa? Semakin adem mantep, semakin cek lakone, duduknya mantep kan gitu. Nggak terombang-ambing zaman, nggak mudah goyah hati dan tujuan, tidak tertipu oleh duniawi, tidak menjaga sesuatu yang dijaga salah. Ini bu jaga ini kayak apapun, dilalahnya kamu punya anak kamu itu nakal tahu tempatnya, bisa aja dong untuk bakar-bakaran, untuk yang lainnya. Makanya jangan emani dunia, tapi kudu dijaga, dirawat karena ada raga. Hormati, Tuhan menciptakan dunia nggak sia-sia. Masih di dunia kok nggak mau ke dunia, lucu. Nggak lucu itu nggak logis. Kita nggak bahas yang nggak logis, kita kan bahas yang logis. Nah, yang bisa dinalar. Nah, kalau sudah tentang rasa itu ya sendiri kan. Kalau sudah saya omongkan udah beda kan? Beda. Kamu nggak percaya kenapa? Walaupun sama rokoknya, sama cara merokoknya, beda dalam penghayatan. Jadi nggak bisa toh maksakan nikmatku dengan nikmatmu harus sama. Lakonmu dengan Tuhanmu sendiri, lakon saya dengan Tuhan saya sendiri. Ada istilah Tuhan itu nggak di mana-mana, tapi di mana-mana. Ya jangan bingung, logis aja. Sama-sama rokok, sama-sama rasa rokok. Nih, aku mandang ini dari pekerten kawaruh atau hikmah. Karena saya misal pencinta hikmah. Anda seorang kolektor,
pembisnis uang kuno. Yang Anda rasakan, yang di pikiran Anda beda dengan saya. Iya. Kalau itu jadi uang saya, wow, saya cepat kaya. Wow, koleksi saya bertambah. Kamu orang nggak ngerti, apa yang diomongin? Satu, tapi beda-beda banyak. Pahami, logis nggak? Logis sekali. Misal nih, ya kalau istri saya bagi saya tercantik, istri kamu ya tercantik toh. Nggak bisa disamakan. Curiga saya. Curiga siapa yang nggak setia di situ. Makanya ketika sudah menemukan setia, genggam kuat, geget, walaupun sampai berdarah, geraham ini menahan, geget sekuat mungkin. Karena sulit untuk menemukannya, sulit menemukan uang kuno seperti ini. Butuh modal, butuh tenaga, pikiran, detektor, was banyak dah. Iya. Makanya ketika Anda punya sesuatu yang berharga, jaga baik-baik. Jangan berkuar-kuar, aku ditempel di batu, jalan-jalan, woi aku punya uang kuno, orang waras namanya. Berarti dia nggak punya mental nerima yang berharga kan? Nggak bisa jaga warisan nenek moyangnya, nggak tahu nilainya, merendahkan namanya. Tapi jangan dipuja-puja, salah. Kok dipuja-puja? Muja itu cewek gitu ya, dia dapat senyumannya, itu logis kan ya? Iya. Muja-muja cewek, say, kamu hari ini ya, logis kamu dapat senyuman dia kan? Muja-muja yang nggak ada apa-apanya ngapain? Kenapa? Sesuatu yang dipuja itu kan ada nilai, itu jelas. Ada sesuatu. Dan orang nggak sembarangan memuja. Yang jelas nempat di hati. Maka pujaan itu dijaga dengan sebaik mungkin, dipertahankan dengan sebaik mungkin. Nah, pujaan hati. Lagunya Kangen Band kan? Hai pujaan hati, nggak tahu saya apa. Itu yang spesial. Nah ini kan spesial barang kuno. Ya gitulah ya. Kaitan dengan yang uang kuno ini. Sekali lagi bukan kita ingin gimana-gimana, ini ngajinya atau ngumpulnya anak-anak muda yang sak dilalahnya gitu loh. Ketitipan barang-barang kuno. Saat ini kita bahas tentang uang kuno, uang kertas kuno Soekarno 1.000 rupiah.